Namaku Kelly, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu kampus yang ada di Bandung. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, pastinya banyak sekali kegiatan kampus yang harus dilakukan. Mulai dari menyelesaikan tugas akhir, skripsi, bimbingan, dan lainnya yang menumpuk. Aku sebenarnya bukan salah satu mahasiswa yang terlalu ambisius saat itu. Bisa dibilang, ya santai-santai saja. Namun untungnya sekarang aku sudah melewatinya. Setelah benar-benar santai karena sudah selesai kegiatan kampus, aku jadi bisa leluasa melakukan hal apapun yang aku inginkan, yang sebelumnya sempat tertunda karena kegiatan kampus. Salah satunya adalah berolahraga. Malam itu tepatnya malam Jumat. Aku ingat sekali sedang berada di tempat futsal bersama teman-teman SMA-ku. Ya, jika mengingat zaman sekolah dulu, bisa dibilang aku atlet futsal. Aku dan tim sekolahku sempat mengikuti beberapa kompetisi futsal antar sekolah. Dan malam itu jadi malam yang penuh nostalgia. Akhirnya bisa merasakan kembali bermain futsal bersama teman-temanku. Sampai ketika sedang asik bermain, orang tuaku tiba-tiba saja meneleponku, memberi kabar yang cukup buruk. Ibu bilang nenek tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit, dan sekarang sedang di perjalanan menuju rumah sakit katanya. Aku pun diminta untuk segera pergi ke rumah nenek yang berada di daerah Cimahi untuk menjaga rumah nenek agar tidak terlalu kosong. Takutnya ada orang atau saudara-saudara yang datang ke rumah nenek. Mendengar itu, aku kaget dan berharap nenekku baik-baik saja. Kontan aku pun langsung bergegas pamit pada teman-temanku dan pergi ke Cimahi ke rumah nenekku. Dari tempat futsalku yang berada di daerah Setiabudi menuju ke rumah nenek yang ada di Cimahi memang cukup jauh. Namun aku coba tempuh dengan menggunakan motorku. Menancap gas motor menerpa angin malam yang dingin saat itu, ditambah bajuku yang berkeringat. Ya, sudah siap-siap saja masuk angin kalau seperti ini. Agar lebih cepat saat itu, aku coba memotong jalan. Lewat jalan Sersan Bajuri hingga nantinya tembus ke Cimahi. Biasanya kondisi jalan di sana sepi, jadi aku bisa menghemat waktu. Di jalur ini jalanannya memang tidak terlalu besar dan agak menanjak atau bahkan menurun. Dan ketika aku sadar saat itu, jam menunjukkan jam 11:30 malam. Memaksa aku untuk mengebut, menggas motorku untuk segera sampai ke rumah nenek. Tidak ada perasaan khawatir saat itu karena ini bukan pertama kalinya aku lewat jalan. Ini hampir tengah malam. Sempat terpikir olehku ada begal atau penjahat lah. Tapi hal-hal tersebut sudah tidak kupikirkan lagi.
mengingat nenekku masuk ke rumah sakit. Namun masalahnya futsal yang tadi kulakukan bersama teman-temanku membuatku cukup kelelahan. Beberapa kali aku menguap selama perjalanan, mengantuk. Mataku sangat berat. Kupikir cukup berbahaya jika berkendara dalam kondisi yang mengantuk seperti ini. Akhirnya aku pun menepi sejenak, menghentikan motorku di dekat minimarket yang sudah tutup malam itu. Aku mengucek mata aku berkali-kali dan mataku sudah mulai berair. Lemah sekali rasanya. Aku coba untuk tetap fokus saat itu sampai aku mendengar ada yang sepertinya memanggilku. Aku tengok kiri, kanan. Suasananya masih terasa sama saja. Kosong, sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jelas tadi seperti ada yang memanggilku mungkin. Mungkin aku terlalu lelah jadi mendengar hal yang aneh-aneh. Setelah cukup istirahatnya, aku pun lanjutkan lagi perjalananku. Kali ini agak sedikit berbeda. Kurasakan motorku terasa berat. Aku gas, motorku malah membuat suara knalpot yang terasa memang motorku ini berat. Padahal jalanan saat itu tidak menanjak. Apa berat ya? Kempes gitu bannya. Tapi aku paksakan untuk terus gas motorku. Suara dengungan knalpot makin menjadi-jadi. Aduh, jangan-jangan motor rusak nih. Panasan kita apa gimana ya? Aku masih bertanya-tanya sendiri dalam hati. Aku sempat tengok ke belakang, melihat roda belakang. Tidak ada yang salah. Dan jelas aku tidak membonceng siapa-siapa juga saat itu. Ketika aku balikkan lagi wajahku ke arah depan, sekilas aku melihat sebuah bayangan. Bayangan seseorang dan ya dari bayangannya ada kepala, bahu, badan seperti manusia. Dan itu masih berjalan agak cukup jauh dariku. Karena berada di pinggir jalan yang cukup gelap, jadi kulihat seperti bayangan hitam dan berjalan membelakangiku. Dari cara berjalannya sepertinya seorang perempuan. Ketika semakin dekat, iya jelas. Dari belakang terlihat itu perempuan dengan rambut panjang sedang berjalan. Dia memakai celana jeans, sandal,
dan kaos lengan panjang berwarna merah. Ketika aku hampir mendekatinya, perempuan itu berjalan, namun langkahnya itu menyerong dan berjalan ke tengah jalan. Iya, dari pinggir sebelah kiriku, dia terus berjalan sampai akhirnya ada di tengah jalan dan menghalangi jalanku. Refleks aku memencet klakson. Ketika aku pencet klakson, orang itu tidak bereaksi apa-apa. Aku pun perlahan melewatinya sambil bilang, "Jalannya di pinggir jalan teh, jangan di tengah." Begitu kataku sambil melewati perempuan itu. Dan belum begitu jauh aku melewati perempuan itu, tiba-tiba perempuan itu berteriak, "Tunggu," katanya. Refleks aku menghentikan motorku. Aku berhenti, menengok ke arah perempuan itu. Perempuan itu berjalan perlahan mendekatiku. Terlihat jelas kini wajahnya. Mukanya putih, matanya agak sayu. Tidak terlalu kurus, dan ya sebagai lelaki normal aku bisa bilang perempuan itu cantik. Setelah mendekatiku dan berdiri di sebelahku, dia bilang, "Tolong anterin." "Antar kemana?" Begitu jawabku. "Saya lagi buru-buru, mau cepat pulang ke Cimahi." Begitu kataku. Perempuan itu hanya bilang, "Ikut sampai depan saja, A. Kan searah." Begitu katanya. Ya, akhirnya aku pun mengizinkannya untuk ikut dengan motorku. Dia naik duduk di jok belakang. Aku melajukan lagi motorku. Sambil berjalan, aku kembali menanyakan, "Teteh mau turun di mana? Di sebelah mana?" Setelah agak cukup jauh, baru dia memberikan respon. Mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebelah kiri, dan dia bilang, "Mau berhenti di situ, A." Aku sempat kebingungan karena yang dia tunjuk itu tempat yang gelap, dan pastinya aku tahu tempat itu sudah tidak beroperasi lagi, tutup dan kosong. Saat itu aku tidak terlalu curiga karena ya mungkin ada gang atau ya rumah di dekat situ. Tapi aku coba yakinkan lagi, "Teh, benar turun di situ, Teh. Itu kan tempatnya kosong. Teteh rumahnya di sebelah mananya? Biar saya anterin sampai rumah aja deh." Begitu kataku mencoba menawarkannya. Lalu
pun berbisik padaku. Iya, di situ masuk aja. Nanti ada pohon besar. Saya tinggalnya di situ. Refleks aku menengok ke arah belakang dan ketika kulihat perempuan itu tiba-tiba saja tertawa cekikikan sangat melengking di telingaku. Dan wajahnya kini berubah. Terlihat wajahnya menjadi sangat kurus seperti tidak berdaging hingga membuat bola matanya terlihat sangat jelas melotot membelalak sambil tersenyum menyeringai dan cekikikan. Sosok itu terlihat memakai baju merah panjang selayaknya kuntilanak merah. Dan tertawanya masih terdengar melengking. Dan tiba-tiba saja kedua lengannya memelukku dari belakang. Terasa kuku-kukunya yang panjang di perutku. Seketika itu refleks aku rem motorku hingga akhirnya aku pun terperosok jatuh dan hampir saja masuk ke selokan. Ketika aku terjatuh dan kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Rem mendadak membuatku terjatuh. Hingga tak lama ada beberapa orang yang datang menghampiriku. Kulihat dia memakai baju security dan ada beberapa warga lainnya juga. Mereka bertanya kenapa, padahal saat itu tidak ada kendaraan atau apapun. Tapi tiba-tiba saja aku terperosok jatuh. Aku bilang aku melihat sosok kuntilanak merah di boncengan motorku itu. Warga dan beberapa orang yang ada di sana saling bertatapan, seakan-akan tahu kalau hal itu mungkin sering terjadi juga. Salah satunya berkata, kalau lewat jalan sini makanya jangan melamun. Apalagi tengah malam seperti ini. Pikiran jangan kosong. Ya, makhluk-makhluk seperti itu di daerah sini cukup banyak dan kadang jahil mengganggu. Aku pun mengiyakan dan bilang ya mungkin karena aku kelelahan dan sempat melamun juga saat itu, mengantuk hingga akhirnya seperti ini. Sebuah pembelajaran yang ku ambil, dimanapun kita berada, apalagi dalam perjalanan, lebih baik kita fokus dan tidak memikirkan hal-hal aneh atau hal-hal lain. Karena bisa saja hal yang kualami ini terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan Nightmare Side ini.